Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, sahabat Gontor TV dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali halaqah khot yang telah lalu, di mana kita sudah menerangkan tentang huruf asasiyah yang berjumlah 8, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada huruf mustakhrajat atau huruf mustaqqat, yaitu huruf-huruf yang terambil dari 8 huruf yang sudah kita pelajari di halaqah sebelumnya. Dari session kali ini insya Allah kita akan menyelesaikan seluruh huruf di dalam khat riq'ah, yang mana dengan demikian pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita sudah bisa mulai untuk mentarkib atau menyusun huruf-huruf tersebut dalam kalimat-kalimat sederhana, sehingga dengan latihan tarkib huruf kita akan semakin matang dan paham benar bagaimana cara menyambung dan bagaimana bentuk huruf jika ada di tengah, baik itu di tengah, di depan maupun di belakang. Karena itu kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar tentang huruf mustakhrajat yang jumlahnya banyak selain huruf yang 8 yang sudah kita pelajari. Tetapi kita akan belajar satu-satu, jadi maksudnya jika ada huruf yang sama, maka huruf itu akan kita pelajari sekali saja. Huruf mustakhrajat yang akan kita pelajari adalah huruf dal, ra, sin, ta, ain, fa, kemudian kaf dengan 2 macam bentuknya, kemudian lam, nun, waw, dan terakhir adalah lam alif. Jadi itu yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Para sahabat semuanya tetap bersama kami, silahkan ambil pena, siapkan alat, insya Allah kita akan bersama sahabat semuanya pada season kali ini dengan huruf mustakhrajat. Kita mulai pada huruf mustakhrajat yang pertama, kemudian nanti kita sambung dengan huruf mustakhrajat yang lain sampai terus diterangkan. Jadi apa yang akan kita tulis pada pertemuan kali ini sebenarnya adalah penggabungan ataupun mungkin bagian dari huruf yang sudah pernah kita pelajari. Untuk huruf pertama yang akan kita tulis adalah huruf dal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah huruf dal. Kita tulis dengan pena yang besar. Ya. Ini 1 titik sampai ujung sini, sementara dari ujung kanan ke kiri 2 titik. Dan ini mempunyai kemiringan yang sama dengan kemiringan huruf ba, dan yang perlu kita ketahui ini adalah bagian pojok dari huruf ha yang pernah kita terangkan. Jadi ini jika kita teruskan adalah huruf ha. Hanya saja kita mengambil bagian pojoknya saja. Nah, ini adalah huruf dal. Huruf yang kedua adalah ra. Huruf ra sebenarnya juga terambil dari dal, tetapi kita mengambil ujung dari diambil dari huruf ha. Jadi dari ha ini kita mempunyai 2 huruf minimal, yaitu huruf dal dan huruf ra. Sementara huruf ra, jika huruf dal diambil dari ujung dari pojoknya, ya, atas bawah ini, maka ra kita ambil dari ujung ha setelah uqdah, setelah kepala. Dengan sedikit ada modifikasi. Jadi jika kita tulis, maka huruf ra ini adalah kemiringan titik 2, kemudian turun. Nah, di sini kita mempunyai 1 mata pena, 1 mata pena penuh,
Kemudian baru kita sempurnakan dengan digambar dengan rosem. Nah, ini adalah huruf dal. Ini adalah huruf ra. Huruf ra ini, sahabat semuanya, seperti tadi barusan kita terangkan, mempunyai lebar di sini 1 mata pena. Ini adalah syarat yang hendaknya selalu diikuti, yang selalu dipatuhi supaya ada keseimbangan antara tebal huruf ra dengan huruf-huruf yang lainnya. Karena jika di sini kurang dari 1 mata pena, maka huruf ra akan kelihatan sangat kurus atau sangat tipis sekali. Kemudian mizan atau ukuran yang lain, ra ini mempunyai kemiringan, mempunyai tinggi 1 titik saja, sementara lebarnya maksimal 2,5 titik. Boleh 2 titik, boleh 2,5 titik, tapi tidak boleh lebih dari itu. Ya, kalau 3 itu terlalu lebar. Mungkin 2 titik atau 2,5 titik. Kemudian huruf yang ketiga dari huruf mustakhrajat adalah huruf sin. Sahabat semuanya sudah pernah belajar shad, kemarin kita terangkan, maka huruf sin sebenarnya adalah modifikasi dari huruf shad. Coba diperhatikan, ini adalah awal huruf ba, karena sin asalnya adalah huruf ba, atau pada dasarnya adalah huruf ba yang dihilangkan ujungnya. Kepala dari huruf sin ini, sahabat semuanya, ini adalah huruf ba, atau dia adalah bagian bawah dari kepala huruf shad. Jika huruf shad kita tulis, maka bagian ini tidak ada. Ini yang membedakan antara bagian bawah huruf shad dengan kepala sin. Setelah kita sampai sini, tadi sudah kita sampaikan bahwa ujung ba-nya hilang. Kita menambah, ini adalah leher huruf qaf. Sudah kita pelajari di huruf shad kemarin. Kemudian ini adalah awal huruf ba atau awal bagian ini. Kemudian tengahnya kita buang, dan ini adalah akhir dari huruf ba. Dan berhenti di gigi bawah. Dengan demikian kita sudah mempunyai huruf sin. Kalau kita ingin memberi mizan atau ukuran, maka kepala sin adalah huruf ba, jadi 3 titik. Sementara ka'as sin ini adalah ka'as shad, awal ba dan akhir ba dia 2 titik saja. Ini jika kita memberikan garis samar-samar di sini, nah, kita mendapatkan huruf shad di sini. Untuk mizan tinggi dari ka'as sama dengan shad 1,5 titik. Gini. Kemudian ikhwan semuanya, setelah selesai da, ra, sin, kita ke huruf ta. Huruf ta sebenarnya diambil dari huruf shad, dari kepala shad. Maka jika sudah belajar huruf shad, maka ta-nya akan mudah. Nah, ini adalah titik 1. Kemudian di sini berubah sudutnya, kemudian 2 titik turun. Jika shad kemudian naik, maka pada huruf ta kita lurus. Ya, kemudian kita tutup dari bawah ke atas sehingga menyerupai anjungan kapal. Nah, ini seperti kapal yang sedang berlayar. Ditambah di sini adalah bagian dari huruf ta yang diambil dari huruf alif dengan kemiringan seperti huruf alif persis, hanya saja tingginya sahabat semuanya hanya 2 titik saja. Dan kita perhatikan bahwa bagian yang mirip seperti alif ini berada tepat di tengah-tengah ta, dan kita ukur keluarnya ta dari alif ini. Dari bagian yang mirip alif ini keluar 2 titik saja. Untuk ujungnya kita rosem juga. Nah, ini adalah huruf ta. Jadi ini lurus. Sini arahnya lurus. Sama dengan kepala shad, di sini kita menemukan 1 mata pena, dan di sini kita juga menemukan 1 titik. Sahabat Gontar TV yang berbahagia, setelah kita terangkan huruf da, ra, sin, dan ta, sekarang kita ke huruf mustakhrajat yang selanjutnya, yaitu huruf ain. Huruf ain ini diambil dari huruf asasiyah ha. Ya, jadi jika sahabat sudah pernah menulis ha, maka insya Allah nggak akan kesulitan menulis ain. Jika ha kita review, kita tulis dari bawah ke atas begini, sahabat semuanya. Kemudian kita lanjut
kemudian kita turun, ini adalah huruf H, ya, seperti yang sudah kita pelajari. Maka huruf Ain sebenarnya kepalanya adalah sama, bahkan kaasnya juga sama. Ya, jadi ujung bagian yang melengkung yang bentuk telur itu sama dengan huruf H. Hanya saja lebih mudah supaya gampang, Ain ini kita tulis dari atas. Jika tadi H kita tulis dari bawah kemudian ke atas, maka Ain sebaliknya kita gambar atau kita tulis dari atas kemudian ke bawah begini. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari huruf H. Di sini satu mata pena juga. Dan di sini kita punya lebar satu mata pena saja. Karena setengah dari kepala H. Kepala H kalau lengkap 2, ini setengahnya, jadi tinggal 1 titik. Selanjutnya adalah membuat kaas yang persis seperti yang kita buat di H. Kita mulai dari sini, sahabat semuanya, kemudian turun sama seperti kaidah yang ada di H. Kita turun dari tebal kemudian ke tipis, sehingga di sini nanti ada 2 titik, ya. Kemudian kita buat gerakan sebaliknya, sekarang dari tipis ke tebal dan berhenti pas di bagian belakang dari kepala Ain ini. Nah, di sini kita mempunyai 1 titik. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat bagian lurus di sini, garis lurus. Jadi H ini ujungnya lurus sejajar dengan garis, kemudian kita tutup dengan garis ke bawah, kemudian kita gambar. Nah, di sini kita mempunyai 1 titik saja. Nah, jika sahabat perhatikan, disinilah letak garis. Nah, jadi Ain ini sama dengan H, mempunyai bagian 2/3 dari kaasnya itu di atas garis, sementara 1/3 ada di bawah garis. Dan ini membentuk oval atau telur. Ini jika sahabat semuanya mau mengecek, ya, ini kita sempurnakan, maka menjadi huruf H. Nah, ini satu lagi, Ain atau H tidak boleh keluar lebih dari 1 titik di sini. Nah, demikian sahabat semuanya. Huruf selanjutnya setelah Ain adalah Fa. Fa itu gabungan dari 2 huruf asasiyah yang sudah pernah kita pelajari juga. Yang pertama adalah Qaf, itu menjadi kepalanya Fa, sama dengan kepala Qaf kemarin yang sudah kita pelajari. Ini juga lehernya Qaf. Hanya saja kalau Qaf di sini 1 mata pena yang tegak, maka Fa kita bisa menulis lebih dekat lagi kepalanya dengan ukuran mata penanya miring. Di sini 1 mata pena, tapi mata pena seperti kemarin titik 2. Kemudian di sini kita mempunyai huruf Ba yang kita pasang tepat di bawah mata pena tadi dengan panjang, dengan jarak dari kepala 3 titik. Di sini seperti Ba juga ada 3 titik. Dan tinggi dari Fa ini 1 titik, sama dengan tingginya huruf Ba. Sahabat semuanya, huruf selanjutnya adalah huruf Kaf. Huruf Kaf ini kita akan tulis dalam 2 bentuk, ya. Nanti ketika sudah menulis dengan Thariqah Muhammad Izzat, kita akan menemukan 3 bentuk huruf Kaf. Tapi sementara ini kita menulis 2 bentuk saja, yang itu adalah bentuk dasar. Bedanya hanya ada di penulisan syarah. Syarah itu syaratun, ya, adalah bagian yang mirip hamzah yang ada di kaf. Nah, kita menyebutnya syaratul kaf, jadi bukan hamzatul kaf. Baik itu di khot naskhi, sulus, riq'ah maupun khot yang lain namanya syarah. Ya. Untuk menulis kaf, sahabat semuanya hanya menggabungkan antara huruf alif yang kemarin sudah kita pelajari semuanya. Maklum bahwa alif ini tinggi 3 titik. Setelah ini jadi, dan ini adalah awal dari kaf, kita akan menulis bagian bawah dari kaf ini, dan ini adalah huruf ba. Tidak lain dan tidak bukan adalah huruf ba. Nah, yang harus kita
perhatikan bahwa ujung dari ba ini mengarah ke awal kaf. Jadi tidak mengarah ke atas sehingga kafnya terlalu terbuka. Dan ba mempunyai ketinggian 1 titik, makanya kaf secara keseluruhan tingginya jadi 4 titik. Disinilah pada garis yang titik-titik yang samar ini kita akan meletakkan syaratul kaf. Sahabat semuanya bisa meletakkan syaratul kaf mungkin dengan mata pena, ujung dari mata pena, atau dengan pena lain yang lebih kecil, ya. Syarah ini merupakan bagian atau dia terambil dari huruf ya. Jika kita menulis ya di khotrik maka kita akan menulis seperti ini. Nah, syarah adalah bagian dari ya yang kita ambil sampai setengah dari kaasnya saja. Jadi kita mengambil huruf ya ini tapi berhenti di tengah jalan begini kira-kira. Nah, karena ini ba, kita ingatkan ikhwan semuanya, sahabat semua, bahwa lebar dari kaf ada 3 titik. Nah, ini adalah kaf bentuk pertama. Ada kaf satu lagi, ya, yang kita juga akan sering memakai nanti. Ini adalah alif, kemudian ini adalah ba. Nah, yang membedakan adalah bahwa ujung dari ba ini kita tidak berhenti, tapi kita teruskan dengan garis tipis melewati ujung dengan cara menyamakan ujung pena ini supaya tidak tebal. Kita menuju ke puncak kaf, ke awal kaf. Di sini lain, ya, di sini lain tidak boleh menyudut. Kemudian di sini kita menulis syarah kaf yang terambil mirip seperti huruf dal yang baru saja kita pelajari. Nah, ini seperti huruf dal yang kebalik, yang ini lebih tinggi, ini lebih panjang, yang di sini lebih pendek. Untuk patokan sahabat semuanya, di sini cukup untuk 1 alif saja, ya. Tidak terlalu sempit, tidak juga terlalu lebar. Dan di sini 1 mata pena. Di sini 1 mata pena, di sini juga 1 mata pena. Kemudian syarah kaf ini hendaknya sejajar dengan huruf kaf yang atas, ya. Yang mohon maaf yang vertikal. Demikian juga yang horizontal. Nah, sejajar dengan bagian bawah ini. Sementara mizannya ikut dengan kaf yang pertama. Tingginya adalah 4, kemudian lebarnya di sini dari dalam 3 titik. Ini adalah bentuk kaf yang kedua. Ya. Kita menyisakan 4 huruf, ya. Kita mempunyai huruf lam, masih mempunyai huruf nun, kemudian waw, dan terakhir lam alif. Bismillah, selanjutnya adalah lam. Sahabat Ngontor TV semuanya, jika kaf sudah kita pelajari, maka sebenarnya lam adalah bentuk kaf yang diperpendek. Nah, kalau boleh kita bilang begitu. Atau jika kaf adalah alif dan ba, maka lam adalah alif dan akhir dari huruf shad. Nah, silahkan diperhatikan, ini adalah huruf alif dengan kemerengan seperti kemerengan alif dan tinggi 3 titik. Kemudian di sini kita mempunyai nihayah as-shad atau akhir huruf shad, atau ini adalah awal ba ditambah dengan akhir huruf ba. Nah, dengan ujung dari lam ini juga mengarah ke ujung dari ujung akhir dari lam mengarah ke ujung awal dari lam. Nah, sama dengan kaf tadi. Karena kita tahu bahwa ini adalah ka'sus shad, maka kita akan tahu bahwa lebar dari lam ini hanya 2 titik saja. Sementara tingginya sama dengan tinggi kaf, yaitu tinggi alif ditambah dengan tinggi ba, menjadi 4 titik. Ini adalah huruf lam. Selanjutnya, sahabat semuanya, kita mempunyai huruf nun. Jika kita perhatikan, lam ini sebenarnya mengandung huruf nun, ya, karena huruf nun akhirnya atau akhir huruf nun sama dengan akhir huruf lam, atau hurufnya diperpendek. Hanya saja kita tidak langsung menulis dengan memendekkan lam, tapi di sini awal dari nun kita perlu membuat sedikit lebih miring, ya, dengan bentuk yang ujungnya lain, lebih lentur sedikit, tidak kaku seperti ini. Kenapa? Karena bagian ini sangat kecil, maka tidak boleh kaku kita tulis. Nah,
ini sekitar 1,5 titik saja untuk awal dari nun. Kemudian akhir dari nun atau kaksu nun mirip dengan kaksu alam atau kaksu as-shad, hanya saja akhirnya ujung dari nun ini sahabat semuanya kita arahkan ke arah sudut 45 derajat atau sudutnya titik 1. Kemudian yang perlu sobat perhatikan semuanya, ujung dari nun ini sejajar dengan ujung awal, ujung akhir saya dengan ujung awal. Sementara alif, sementara titik dari nun adalah titik mizan, ya, titik ukuran ini yang kita ambil setengah saja. Jadi ini titik nun dan ini hanya setengah saja dari mizan. Kemudian ini mizannya, ya, ini sama persis, hanya saja ujungnya sedikit kita rubah, tidak kaku tetapi lain. Kemudian ujung dari nun ini ke sudut 45 derajat. Sementara di dalam sini tetap kita harus mempunyai 2 titik, ya. Jika kita ukur di sini 2 titik sama dengan yang ada di lam. Ini adalah huruf nun. Sobat Gontor TV yang berbahagia, yang tersisa sekarang setelah kita terangkan huruf-huruf mustakhrajat tadi tinggal 2 huruf saja. Jadi sahabat semuanya kita sudah mempelajari semua huruf kecuali 2, yaitu waw dan lam alif. Namun demikian waw ini tidak terlalu sulit, ya, karena kita sudah bisa melihat bahwa di sini ada kepala qaf, kepala fa, dan kepala qaf dan fa itu juga kepala huruf waw. Maka kita harus kembali mengingat-ingat bagaimana kita nulis kepala fa tadi atau kepala qaf. Ini adalah kepala waw dan juga kepala qaf atau kepala fa. Kemudian kita mempunyai 1 mata pena dengan arah sudut huruf ba atau sudut 2 seperti yang ada di huruf fa. Nah, sekarang tinggal kita menggabungkan antara kepala fa ini dengan huruf ro sehingga menjadi huruf waw. Huruf ro tadi sudah kita terangkan. Sahabat semuanya, kita tarik ke bawah, ya. Kita hanya mempunyai jatah 1 titik saja di sini. Tingginya nanti di sini 1 titik saja, tidak lebih, ya. Nah, di sini kita harus mempunyai 1 mata pena, benar-benar 1 mata pena supaya waw kita itu bisa seimbang dengan huruf yang lain, tidak terlalu kurus atau tidak terlalu gemuk. Langkah selanjutnya adalah kita teruskan kemiringan waw kita ini, kemudian kita tutup dengan ditulis, dengan digambar. Nah, dengan demikian kita mempunyai waw yang di sini 1 mata pena. Kita mungkin perlu menulis ulang supaya pas di atas garis. Sahabat semuanya, kita tulis ini adalah huruf ro. Nah, di sini 1 mata pena. Nah, ini adalah huruf waw. Kemudian ro-nya kita rosem, kita arsir. Di sini tadi sudah kita terangkan cukup 1 mata pena saja. Ini adalah huruf waw. Jadi kita mempunyai 1 huruf lagi, yaitu lamul alif. Lam alif sebenarnya mirip dengan huruf waw. Kenapa kita letakkan di akhir? Karena nanti ada bagian lam alif yang mengambil bagian waw ini. Hanya saja bagian akhir waw kita panjangkan. Sahabat semuanya bisa mulai dengan membuat alif. Hanya saja, mohon maaf, panjangnya tidak seperti alif yang sempurna 3 titik. Kita mempunyai 1 titik saja. Nah, alif 1 titik saja. Kemudian kita, mohon maaf, kita sambung dengan huruf ro yang ada di waw ini dengan panjang yang lebih. Nah, jika ro pada waw, nah ini hanya panjangnya 2 titik dari sini atau 2,5 titik, maka ini lebih. Kalau sahabat semua yang lihat dari ujung sini, nah ini kelihatan lebih lebar. Sekarang di sini, mohon maaf, di sini ada 1 titik juga, ini sama dengan waw. Sekarang yang tersisa adalah meletakkan alif di tengah-tengah sini.
alif kita usahakan sejajar dengan kemiringan lam alif ini. Jadi ini miringnya sekian, maka kita letakkan alif tepat di tengah, ya, di sini dengan kemiringan. Jika kita ambil garis dari awal dari lam alif, kita menemukan kemiringan yang sejajar. Di sini kita punya 1 titik, di sini kita punya 2 titik. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa alif di tengah ini tidak lebih dari mungkin 1 titik atau 1,5 titik saja. Nah, tidak tinggi. Nah, ini adalah lam alif. Dengan selesainya lam alif ini, maka kita sudah menulis semua huruf dalam huruf hijaiyah dengan khat riq'ah yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu huruf asasiyat yang sudah kita terangkan di beberapa episode. Kemudian pada pertemuan kali ini kita membahas huruf mustakhrajat, yaitu huruf-huruf yang terambil dari huruf asasiyat. Sobat Gontor TV semuanya, karena huruf mustakhrajat itu sifatnya yang tadi kita terangkan berasal dari huruf asasiyat, makanya yang perlu kita kuatkan dahulu adalah huruf asasiyat yang 8 itu. Huruf alif, ba, mim, ya, qaf, shad, ha, dan ha. Itu mau tidak mau, ke-8 huruf itu harus dikuasai benar-benar dan tidak terburu-buru untuk menulis huruf mustakhrajat yang tadi sudah kita terangkan. Jika asasnya kuat, maka selanjutnya huruf mustakhrajat ini bisa dipelajari dengan sangat mudah dan sangat cepat. Karena kita tidak perlu mempelajari huruf baru, ya. Tetapi intinya kita menggabungkan huruf yang sudah ada atau bahkan mengurangi bagian dari huruf yang pernah kita tulis. Karena itu meskipun sobat semuanya mungkin sudah latihan huruf mustakhrajat, pesan kami supaya tidak lupa untuk terus menguatkan huruf asasiyat. Kemudian belajar dengan sistem taklidi, dengan buku yang kita pelajari, sistem tradisional, itu sebenarnya bermanfaat dalam 2 hal yang mendasar. Pertama, kita memahami anatomi huruf dengan lebih detail. Dengan demikian huruf kita tidak akan berubah-ubah, ya, akan sabitah. Kemudian yang kedua, kita mempunyai cara yang mudah menyampaikan kepada orang lain jika ada yang ingin belajar khat misalnya, karena huruf yang kita pelajari tidak kita terangkan sebagaimana huruf itu utuhnya. Jadi maksud saya begini, ketika seorang belajar huruf ya, kita tidak menerangkan ya itu bentuknya seperti ini, bukan, tetapi ya itu mempunyai kepala, mempunyai leher, kemudian mempunyai kaas atau ekor, ya, yang semuanya harus mendapatkan konsentrasi dari orang yang menulis. Jadi tidak ya itu bentuknya begini ya secara penuh, kemudian berusaha untuk ditulis dari awal sampai akhir, yang kadang-kadang kita hilang kesadaran. Jadi ketika menulis kepala, kita sudah memikirkan nanti ekornya seperti apa, atau ketika kita sedang menulis ekor, kita memikirkan kepalanya tadi bagaimana. Nah, metode yang kita pelajari ini memudahkan kita untuk kita sendiri yang pertama. Kedua adalah orang yang mau belajar. Sobat Gontor TV yang berbahagia, kesabaran dalam belajar, khususnya belajar kaligrafi yang kita sekarang sedang kita pelajari, itu menjadi kunci pokok untuk bisa menguasai. Jadi yang pertama adalah kesabaran, kemudian adanya seseorang yang mampu menerangkan bagaimana cara menulis yang benar. Al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustadi wa qiwamuhu fi kasratil mashqi. Dan letak dari kekuatannya itu adalah dengan banyak berlatih. Makanya setelah melihat video ini, mudah-mudahan menggugah para sobat semuanya untuk mengambil pena, mengambil tinta, kemudian latihan. Silahkan latihan, kemudian coba untuk ditashehkan atau disetorkan kepada kawan atau guru yang bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi. Mudah-mudahan apa yang barusan kita terangkan bermanfaat. Dan untuk ikhwan semua ketahui bahwa ini adalah asasiyat, ya, asasiyat dan bukan final. Karena masih ada buku yang lain yang akan mengajarkan khat riq'ah dengan
lebih detail dan lebih bagus lagi. Karena itu kita mulai dari asas, kemudian menuju ke yang lebih bagus dengan waktu, dan sekali lagi harus bersabar. Kami kira itu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.